Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah aktif pengguna internet 88,1 juta. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbesar keempat di dunia setelah USA, India, dan Brazil, sehingga tidak heran informasi yang didapatkan oleh masyarakat sebagian besar berasal dari internet. Sehingga banyaklah bermunculan berita hoax atau disebut dengan berita bohong. Penyebarannya melalui beberapa media seperti email, cuitan Twitter, artikel, dan pesan broadcast. Biasanya berita hoax berisi berita yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Etika digital adalah sebuah norma yang ditetapkan untuk membuat pengguna menghormati internet. Ketika etika tradisional memperhatikan hubungan antara individu, etika kelompok bersinggungan pada hubungan pada antara perusahaan dan pelanggan, maka etika digital mencampurkan dan mengaplikasikan kepada keduanya untuk saling berinteraksi secara online. Etika digital menentukan bagaimana seharusnya dua individu berkomunikasi secara online dan bagaimana seharusnya dua korporasi untuk bersedia berjualan dengan internet, dan bagaimana perusahaan seharusnya melayani pelanggannya. Dalam hal ini, ada sebuah Internet Society, yaitu sebuah komunitas untuk membuat menghormati pribadi masing-masing anggota dan para pengunjung untuk semua situs. Internet Society tidak menjual, menyewakan, ataupun membagikan setiap informasi personal yang dapat diidentifikasi yang dibagikan oleh pengunjung maupun anggota. Dalam hal ini, Internet Society melakukan monitoring, namun tidak melakukan arahan sebuah postingan pada situs ataupun daftar. Namun jika ada sebuah postingan yang tidak pantas masuk ke dalam Internet Society, maka Internet Society berhak untuk melakukan sebuah tindakan yang sesuai termasuk tanpa batasan dan menghentikan akses kepada pengguna yang tidak memenuhi aturan. Contohnya adalah etika digital personal, yaitu bagaimana seseorang pengguna individu saling menghormati hak satu sama lain untuk menentukan nasib diri sendiri secara online. Sebagai contoh, lokasi memiliki dampak kecil bagaimana harus memperlakukan orang lain, apakah berada di dalam properti publik ataupun pribadi. Sebagai contohnya, kita tidak seharusnya masukkan seseorang ke dalam foto yang mana seseorang yang tidak menyetujui disebarkan secara online. Hal itu adalah hal yang tidak sopan untuk mengambil foto seseorang tersebut tanpa meminta terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memposting sesuatu adalah 1. Memberikan ulasan secara jujur di internet. Dan jangan menyombongkan diri dalam bersosial media, karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Hindari memposting informasi tentang diri sendiri yang bersifat pribadi. Sebelum memposting sesuatu, pikirkanlah bagaimana perasaan pembaca lainnya. Dalam hubungan yang spesial dengan orang lain, lebih baik tidak diposting di depan umum. Jangan membuat sebuah postingan yang samar dan sulit dipahami karena tampaknya memiliki makna yang tersembunyi. Lebih baik tidak membuat postingan sebuah keluhan. Aturlah postingan foto Anda dan pikirlah terlebih dahulu apakah foto tersebut layak untuk dilihat oleh orang lain. Apabila ingin memposting hal-hal yang sangat pribadi, aturlah menjadi postingan privasi. Dan bijak dan cerdaslah dalam memposting sesuatu. Gunakanlah media sosial secara hati-hati dan proporsional untuk menebar kebaikan dan perdamaian.
Di era digital ini, di mana informasi mudah sekali diperoleh dan dibagikan, kita dituntut untuk membekali diri sehingga memiliki literasi digital yang baik. Cerdaslah dan bijaksanalah di dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kita tidak diperbolehkan memposting berbagai informasi ataupun alat-alat yang dilindungi oleh hak cipta tanpa perizinan. Dengan memposting hal tersebut, pihak yang memposting menjamin dan menyatakan bahwa mereka memiliki hak cipta sehubungan dengan materi tersebut atau telah menerima izin dari pemilik hak cipta. Apa itu hak cipta? Dan apa itu penggunaan secara wajar? Serta, apakah penting memberikan sebuah kredit? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memposting ulang sesuatu, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Periksa siapakah pemiliknya. Lalu, dapatkan izin untuk menggunakannya. Dan berikan kredit kepada pencipta. Atau membelinya jika diperlukan. Gunakanlah secara bertanggung jawab. Sedangkan penggunaan secara wajar bukanlah suatu cara, trik, alasan, konsep, doktrin untuk merendahkan pemilik hak cipta. Namun, sebuah filosofi hukum bahwa pemanfaatan hasil karya yang dilindungi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia, kemanusiaan, dan peradaban manusia. Beberapa poinnya adalah 1. Ambil sedikit saja karya tersebut, lalu tambahkan sesuatu yang baru agar terlihat asli. Kerjakan ulang dan gunakan untuk cara yang berbeda, dan jangan gunakan untuk kepentingan monetisasi. Jangan lupa berikan kredit kepada kreator asli. Jadi, apakah kalian sudah mengerti bagaimana langkah-langkah untuk memposting ulang karya orang lain? Dan marilah kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh lain pada etika digital adalah adanya hacker baik dan hacker jahat. Beberapa hacker merusak dan yang lainnya adalah melindungi. Teknologi digital pun memberikan dampak perubahan dalam bidang keuangan, sehingga munculnya sebuah mata uang digital yang dipergunakan lewat internet. Mata uang digital ini adalah mata uang pilihan untuk bertransaksi di dunia maya. Cara mendapatkannya adalah membeli di merchant dan menambangnya. Di Indonesia, Bitcoin sudah digunakan di Ubud, yaitu CEO working pertama di Bali yang menginstal Bitcoin Machine, kedua di Indonesia. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah perangkat lunak yang berbasis sistem pembayaran online yang dijelaskan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dan diperkenalkan sebagai open source software di tahun 2009. Pembayaran direkam dalam sebuah buku kas publik menggunakan unit akunnya sendiri, yaitu Bitcoin. Bitcoin adalah bentuk dari mata uang digital, dibuat dan dilakukan secara elektronik. Ini dapat digunakan untuk membeli sesuatu secara elektronik, dan dalam hal ini, Bitcoin tidak ada bedanya dengan dolar konvensional. Transaksi Bitcoin pertama dilakukan secara private. Namun, trade pertama dipercaya dilakukan antara Nakamoto dan developer Hal Finney. Perjalanan Bitcoin berlanjut dengan perlahan saat ini, namun mulai menarik perhatian pada 2013 setelah terjadi banyak inflasi besar-besaran dalam mata uang. Meskipun sekarang telah benar-benar memasuki kesadaran mainstream, tetap terdapat kekhawatiran Bitcoin memiliki usia panjang dan akan gagal pada akhirnya.